Ekspresi Lingkuan menjadi sangat jelek saat dia melihat pemuda yang berdiri di sana memancarkan aura agung. Bintang 4 Douzong. Mata Lingkuan suram saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat dia melihat Xiao Yan di akademi dalam saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan Douling. Pada saat itu, Xiao Yan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menatap matanya. Jika bukan karena kehadiran penatua pertama Su Qian saat itu, dia pasti akan memberi Xiao Yan kenangan yang tidak akan dia lupakan. Namun, Lingkuan tidak pernah menduga sampah klan Xiao ini mencapai kelas Douzong ketika mereka akhirnya bertemu lagi setelah hanya beberapa tahun yang singkat. Apalagi Xiao Yan hanya 1 bintang lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin Lingkuan tidak terpana oleh perbedaan besar ini? Sementara ekspresi Lingkuan suram, mata Xiao Yan perlahan menyapu dirinya. Segera, sudut mulutnya terangkat menjadi sedikit senyum yang dipenuhi dengan hawa dingin. Saat itu, orang ini ingin melawannya saat menjemput Sun Er. Jika penatua pertama Su Qian tidak campur tangan saat itu, hasilnya akan menjadi hal yang tak terbayangkan. Meskipun mereka berdua tidak bertukar pukulan saat itu, Xiao Yan dengan tegas mengingat Lingkuan ini di dalam hatinya. Ejekan yang diberikan Lingkuan padanya saat itu adalah sesuatu yang dia ingat dengan kuat di dalam hatinya. Xiao Yan bukanlah orang yang murah hati. Saat itu, Lingkuan telah mempermalukannya ketika dia masih lemah. Orang ini bahkan ingin membunuhnya menjelang akhir. Poin ini saja sudah cukup untuk memastikan Xiao Yan tidak pernah melupakannya. Hehe, tidak terduga bahwa klan Xiao, yang telah menurun sedemikian rupa, mampu menghasilkan seorang ahli Douzong. Ini benar-benar mengejutkan komandan ini. Lingkuan menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius sesaat sebelum dia tertawa dingin. Tidak perlu bagi komandan Lingkuan untuk menghabiskan usaha. Siapa yang dapat dengan jelas berbicara tentang hal-hal seperti itu? Saat itu, saya hanya seorang Douling ketika Anda bertemu dengan saya. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Xiao Yan sedikit tersenyum saat menjawab. Lingkuan juga menggelengkan kepalanya saat mendengar ejekan dalam nada Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, seorang penjahat mencapai tujuannya. Namun, Anda baru mencapai bintang 4 Douzong, namun Anda berani bertindak arogan di depan komandan ini? Di mataku, kamu sedikit berbeda dari kamu saat itu. Meskipun Xiao Yan lebih lemah darinya hanya dengan 1 bintang, Lingkuan yakin dia benar-benar bisa mengalahkan Xiao Yan jika mereka bertarung. Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Setelah semua, pelatihan yang Lingkuan telah terima di klan Gu bersama dengan metode Qi dan keterampilan Dou yang dia latih semuanya adalah kedudukan tertinggi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia, yang telah menjalani pelatihan elit seperti itu, akan lebih lemah dari sampah Xiao Yan, yang harus mempelajari semuanya sendiri. Namun, di mataku, kamu saat ini bukan apa-apa. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dia memiliki ketidaksukaan yang ekstrim untuk Lingkuan ini. Selain itu, mungkin karena kebencian Xiao Yan terhadap Lingkuan telah terakumulasi sejak saat itu, tapi sekarang Xiao Yan telah bertemu orang ini lagi. Sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bersikap baik padanya bahkan dengan pengendalian dirinya. Kepadatan secara bertahap muncul di wajah tampan Lingkuan karena kata-kata kasar Xiao Yan. Matanya yang suram menatap Xiao Yan saat niat membunuh melintas di atasnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun bahkan dengan tatapan mata dingin Lingkuan. Dia melihat ke pihak lain. Mata hitam gelapnya mengungkapkan rasa dingin yang melonjak di dalam. Keduanya saling berhadapan, dan 2 aura agung perlahan jenuh. Ada niat membunuh yang samar-samar. Jelas bahwa kedua orang ini bukan teman baik sejak mereka bertemu. Lingkuan. Wajah cantik Sun Er berubah sedikit dingin saat dia berteriak. Dia tampaknya telah merasakan niat membunuh sebagian hadir di mata Lingkuan. Setelah diteriaki dengan cara tegas oleh Sun Er, bahkan Lingkuan tidak berani meremehkannya. Dia buru-buru menarik matanya, membungkuk, dan menangkupkan tangannya ke Sun Er. Namun, niat membunuh yang padat di matanya menjadi lebih intens saat dia menundukkan kepalanya. Sun Er berteriak karena Xiao Yan. Ini menyebabkan hatinya merasakan kemarahan yang ekstrim.
Tentu saja, dia secara alami tidak berani menempatkan kemarahan ini pada Sun Er. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menjadi target terbaik untuk kemarahannya. Nona muda, sesepuh dengan tegas mengatakan kepada kami sebelum kami pergi bahwa kami harus membawa Nona muda kembali ke alam Gu tanpa membuang waktu setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan kami diizinkan untuk membunuh mereka terlepas dari siapa mereka. Ling Quan menangkupkan tangannya dan menjelaskan dengan hormat. Namun, setelah berbicara, matanya yang berbahaya perlahan melayang ke arah Xiao Yan. Sun Er, apakah kamu akan pergi? Xiao Yan di sampingnya terkejut saat mendengar ini. Dia mengabaikan tatapan Ling Quan saat dia melirik Sun Er dengan sedikit cemberut. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Periode waktu ini adalah saat garis keturunannya terbangun. Anggota klan pasti akan khawatir dia berada di luar. Jika dia tidak kembali kali ini, kemungkinan para ahli sejati dari klan secara pribadi akan datang lain kali. Pada saat itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi jika mereka bertemu Xiao Yan. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Sun Er mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Xiao Yan. Tangannya yang hangat menyesuaikan pakaian Xiao Yan yang agak berantakan saat dia dengan lembut berkata, "Saya tidak bisa tinggal di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, saya akhirnya akan membawa masalah ke Xiao Yan Gege. Setelah Xiao Yan Gege menyelesaikan masalahnya, Anda harus memiliki kemampuan untuk datang ke klan Gu. Sun Er akan menunggumu." Mata Xiao Yan terfokus pada gadis di depannya, yang wajahnya cantik mengungkapkan beberapa keterikatan. Dia terdiam sesaat sebelum perlahan mengangguk. Bagaimanapun, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Sun Er telah melakukan segalanya demi dirinya. Jika dia bersikeras, dia benar-benar akan mengecewakannya. Tunggu aku. Xiao Yan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang Sun Er yang seperti batu giok dan berbisik padanya. Kemerahan samar dan cerah muncul di wajah Sun Er yang elegan saat dia menurunkan dagunya yang seputih salju. "Lepaskan Nona muda." Mata Ling Quan merah saat dia melihat Sun Er, yang sangat intim dengan Xiao Yan. Kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi rasa penalarannya. Dia selalu memandang Sun Er seperti seorang dewi di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan orang lain menodainya, namun dewi di dalam hatinya telah mengungkapkan emosi seorang gadis kepada Xiao Yan, pembalikan total dari sikapnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh di klan Gu. Bagaimana ini tidak menyebabkan Ling Quan menjadi marah seperti binatang buas? "Ling Quan, ingat statusmu. Hal-hal mengenai Nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa Anda teriakkan dengan keras." Wajah tetua berpakaian hitam di sampingnya tenggelam saat dia menegur Ling Quan. Ling Quan tahu pelanggarannya. Wajah Ling Quan bergetar saat ditegur oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia segera menarik napas dalam-dalam, dan kemerahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Namun, matanya gelap dan dingin saat melihat Xiao Yan. "Ayo pergi." Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara Ling Quan. Dia menatap Xiao Yan dalam-dalam sebelum dengan lembut mundur selangkah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajah anggunnya kembali ke penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh ketika dia melewati Ling Quan. Kerang dan suaranya yang benar-benar tidak beriak menyebabkan tinju Ling Quan mengencang. Sun Er menyatukan alisnya setelah suaranya terdengar. Dia melihat tubuh Ling Quan yang kaku dan tidak bergerak di sampingnya. Wajahnya menjadi sedikit dingin saat dia dengan sungguh-sungguh bertanya, "Komandan Ling Quan." Ling Quan menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar suara Sun Er yang dalam. Matanya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia akhirnya perlahan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Nona muda, silakan pergi dulu." Ling Quan masih memiliki tugas oleh sesepuh untuk dilaksanakan. Ekspresi Sun Er berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya yang dingin terfokus pada Ling Quan. Dia mengucapkan setiap kata dengan jeda, "Saya telah mengatakan, sekarang, segera, tinggalkan tempat ini." Ling Quan mengatupkan giginya erat-erat, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya lagi. "Ling Quan, kamu benar-benar menjadi lebih berani." Wajah para tetua berpakaian hitam perlahan berubah menjadi gelap dan serius ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya.
Mereka maju selangkah serempak. Aura menakutkan menutupi Ling Quan. Selusin orang pas yang mengikuti Ling Quan di sini saling berhadapan saat melihat perubahan tak terduga ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ling Quan adalah atasan mereka sementara Sun Er memiliki status bangsawan. Pada saat ini, memilih untuk menjadi buta dan tuli adalah pilihan terbaik. Lutut Ling Quan sedikit tertekuk di hadapan aura menakutkan dari dua tetua berpakaian hitam. Namun, dia dengan paksa menahannya. Matanya yang gelap dan serius menatap tajam ke arah Xiao Yan, menyebabkan seseorang bergidik bahkan tanpa merasa kedinginan. Semakin Sun Er berteriak padanya karena Xiao Yan, semakin besar kepadatan kecemburuan di hatinya. Ini cemburu bahkan menyebabkan alasannya menjadi kabur. Xiao Yi dan yang lainnya di samping juga merajut alis mereka ketika mereka melihat perkembangan tak terduga ini. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah klan Gu, yang terbaik adalah jika orang luar tidak ikut campur. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa orang bernama Ling Quan ini sepertinya membenci Xiao Yan. Dia sudah mengambil keputusan. Jika orang ini dengan patuh pergi, dia bisa menganggap dirinya beruntung. Jika dia dengan bodohnya mencoba melakukan sesuatu, dia akan membiarkan dia mengerti bahwa terlepas dari apakah klan Gu menakutkan atau tidak, Ling Quan ini tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depan Xiao Yan. Lin Tua, tangkap dia dan bawa dia kembali. Wajah Sun Er berangsur-angsur berubah sedingin es. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin memerintahkan. Baik. Kedua tetua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Mereka maju selangkah dan hendak menyerang ketika Ling Quan tiba-tiba mundur 2 langkah. Sebuah kilatan muncul di tangannya dan tablet giok merah darah seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Ada kata, Gu, tertulis di atasnya. Token giok Gu. Kedua tetua berpakaian hitam menghentikan langkah mereka saat melihat token giok merah darah ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Nona muda, bukan karena Ling Quan menolak untuk mendengarkan perintah Anda, tetapi saya telah menerima perintah tegas. Tangan Ling Quan dengan kuat memegang token giok merah darah. Matanya luar biasa padat dan dingin saat menatap Xiao Yan. Senyum di sudut mulutnya tampak sangat menyeramkan. Para sesepuh telah memberi saya perintah serius. Jika saya bertemu dengan anggota klan Xiao selama perjalanan ini, saya akan mengundangnya kembali ke klan Gu untuk berkumpul. Jika pihak lain menolak, saya memiliki hak untuk menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya secara paksa. Karena itu, Xiao Yan, kamu harus patuh pergi bersamaku. Suara dingin Ling Quan perlahan bergema di dalam halaman, menyebabkan suhu tempat ini menjadi sangat dingin. Suasana di dalam halaman menegang saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi tidak dapat menyelesaikan suasana tegang. Di depan token giok merah darah di tangan Ling Quan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. Token giok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat di dalam klan Gu. Bahkan mereka berdua tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Mata Xiao Yan beralih ke Ling Quan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang padat. Rasa dingin perlahan melonjak di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Mata Sun Er berhenti sejenak pada token giok berwarna darah di tangan Ling Quan. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini memiliki token giok darah. Ling Quan, pergilah bersamaku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Matanya yang cerah menatap Ling Quan saat dia perlahan berbicara. Sudut mulut Ling Quan sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti ini, semakin besar intensitas niat membunuh di dalam hatinya. Nona muda, ini adalah perintah dari tetua. Aku tidak punya hak untuk tidak mematuhinya. Ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi tenang di hadapan kata-kata dari Ling Quan. Dia dengan lembut berkata, baiklah, aku akan mengingat ini. Wajah Ling Quan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat marah Sun Er kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan jika saya harus mengambil risiko menyinggung nona muda hari ini,
saya akan memastikan bahwa saya memberikan sampah ini kenangan yang akan sulit dia lupakan. Ekspresi Lingkuan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas menatap Xiao Yan. Setelah itu, tangan yang dia gunakan untuk memegang token giok darah perlahan mengencang dan sedikit suara menggores muncul. Apakah kamu akan mengikutiku atau haruskah aku menyingkirkanmu dengan paksa? Suara serak dan dingin perlahan dipancarkan dari mulut Lingkuan. Mata Xiao Yan menatap Lingkuan. Sudut mulutnya akhirnya terangkat menjadi lengkungan yang padat dan dingin. Orang ini telah berhasil membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini masih sama seperti saat itu? Lingqian tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia berkata, "Baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klan Gu, kan?" Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lingkuan mencoba mencari alasan untuk menyerangnya? Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia juga mengadopsi mentalitas seperti itu? Mengingat dendam dari saat itu, apakah dia tidak akan tampak sedikit tidak berguna jika dia membiarkan Lingkuan pergi seperti ini? Selain itu, Xiao Yan saat ini benar-benar ingin membiarkan komandan tentara terendam hitam tahu bahwa meskipun dia bisa dengan mudah mengambil Sun Er darinya saat itu, komandan ini kehilangan kualifikasi untuk melakukannya sekarang jika Xiao Yan tidak membiarkan hal itu terjadi. Lingkuan juga tersenyum saat melihat seringai di wajah Xiao Yan. Niat membunuh yang padat dan dingin dalam senyumnya bisa dirasakan bahkan oleh orang buta. Hari ini, komandan ini akan memberitahu Anda bahwa terlepas dari bagaimana Anda melompat, Anda hanyalah seekor semut di mata klan Gu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Anda, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke Central Plains, apakah itu klan Xiao dari saat itu? Lingkuan perlahan melangkah maju. Aura yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi, menyapu langit. Jika Anda mengambil langkah maju, kematian. Suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sosok elegan berwarna putih muncul di depan Xiao Yan. Udara abu-abu perlahan naik dari tubuh Xiao Yi. Mata Lingkuan sedikit menyipit saat melihat Xiao Yi muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan Xiao Yi. Apakah kamu akan bergantung pada seorang wanita? Saat itu, Anda mengandalkan Sukian dari Akademi Dalam. Kali ini, Anda mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Jika nenek moyangmu menyadari hal ini di dunia bawah, kemungkinan dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang, bukan? Mata Lingkuan beralih ke Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Pertama, selama itu adalah kekuatan yang bisa diperintahkan, itu adalah kekuatan milik diri sendiri. Kata-kata naif seperti mengandalkan orang lain hanya akan berakhir menyebabkan orang lain menertawakan Anda. Jika Anda tidak bergantung pada nama klan Gu, apa yang Anda dengan kekuatan Anda sebagai bintang 5 Douzong? Xiao Yan samar-samar mengerutkan bibirnya. Senyumnya menjadi sangat dingin. Kedua, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, ketika berhadapan denganmu, tidak perlu orang lain untuk membantu. Xiao Yan tersenyum saat melihat Lingkuan, yang wajahnya berkedut berulang kali saat Xiao Yan berbicara. Setelah itu, Xiao Yan menarik Xiao Yi dan dengan lembut membuatnya minggir. Anda. Alis Xiao Yi sedikit vertikal ketika dia merasakan tarikannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengan seseorang di kelas ini, kan? Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Yi, dan bertanya sambil tersenyum. Xiao Yi tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang yang disebut Lingkuan ini adalah seseorang yang sangat dia benci. Xiao Yan gege, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan mengurus semua konsekuensinya. Sun Er berbicara dengan suara samar. Dengan bisa mendapatkannya, seseorang yang memiliki karakter dingin dan acuh tak acuh, untuk mengucapkan kata-kata ini, sudah jelas sejauh mana Lingkuan telah membuatnya marah hari ini. Kedua tetua berpakaian hitam di samping saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka tertawa pahit.
Mereka diam-diam memarahi Ling Quan karena tidak bijaksana. Apakah dia pikir dia bisa bertindak sembrono hanya karena dia memegang token giok darah? Mereka bisa membayangkan bahwa bahkan jika orang ini berhasil kembali ke klan Gu, nasib masa depannya pasti tidak akan baik. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke sekeliling halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Penatua Ye Song, ini hanya beberapa masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong serahkan saja tempat ini kepada kami sebentar." Tuan Xiao Yan benar-benar tahu cara bercanda. "Lupakan sebidang tanah ini, selama kamu membuka mulut, orang tua aku tidak akan protes bahkan jika ini adalah seluruh manor Ye." Ye Song, yang berada di luar halaman ini, buru-buru menjawab sambil tersenyum. Klan Ye telah tertarik oleh binatang bertanduk tunggal bersayap 4 di langit. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mereka yang berhubungan dengan Xiao Yan jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar, klan Ye tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Ling Quan yang tampak suram dan berkata, "Komandan Ling Quan, apakah Anda berencana untuk bertarung sendirian atau Anda akan melakukannya bersama?" Mata Xiao Yan melayang di atas selusin tokoh pelas yang mengikuti Ling Quan di sini saat dia mengucapkan sebuah pertanyaan. Orang-orang ini cukup kuat. Namun, yang terkuat di antara mereka baru mencapai puncak kelas Dou Huang, dan mereka tidak layak mendapat perhatiannya. Berhentilah bertindak sombong di depanku. Aku, sendiri, akan cukup untuk menjagamu. Ling Quan tersenyum kejam. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan cahaya petir berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang petir. Setelah pembentukan tombak panjang, Ling Quan menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Tombak panjang di tangannya menunjuk Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh saat dia tertawa dingin. "Hari ini, izinkan saya untuk melihat kualifikasi apa yang Anda, sampah dari klan Xiao ini, harus bertindak dengan arogan ini." Xiao Yan sedikit tersenyum. Niat membunuh menutupi matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit saat dia muncul lagi. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di dalamnya. Ledakan. Rasa dingin di mata Ling Quan melonjak saat Xiao Yan muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan cahaya petir terang bertahan di atasnya. Segera, tombak itu bergetar, berubah menjadi sambaran pencahayaan yang besar. Itu bergerak seperti naga menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa raungan menggelegar. Mata Xiao Yan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang bergegas. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindarinya. Api hijau giok bertahan di atas penguasa berat saat diretas dengan kekuatan besar. Dentang. Penguasa berat itu disertai dengan nyala api hijau giok saat dengan kejam memotong udara. Setelah itu, ia bertabrakan dengan naga seperti petir. Percikan api melesat ke segala arah. Kedua sosok itu terguncang sampai mereka mundur berulang kali saat mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, ekspresi Ling Quan samar-samar berubah. Kekuatan kuat yang ditransmisikan melalui tombaknya telah menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. "Berat, kamu benar-benar memiliki kekuatan kasar yang cukup besar." Ling Quan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan bayangan tetap di tempat aslinya. Lain kali dia muncul, dia sudah berada tidak jauh di depan Xiao Yan. Dia mengayunkan tombak petir, dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak saat dengan licik menembus semua titik fatal di tubuh Xiao Yan. Tarian ular petir. Banyak bayangan tombak muncul di udara. Namun, tubuh Xiao Yan berubah ilusi saat ini. Dia sesekali bergeser dan menghindari semua teknik tombak tajam Ling Quan. Rasa dingin melintas di mata Ling Quan saat melihat kelincahan Xiao Yan begitu misterius. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak. Kekuatan ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan tombak petir melesat seperti panah otomatis. Bahkan ruang itu sendiri robek di sepanjang jalan, membentuk celah hitam gelap. Ledakan. Tombak panjang itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api bergegas keluar tepat saat hendak menyerang dada Xiao Yan. Tangan api ini dengan paksa meraih tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depan.
Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu tersentak. Itu berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya berubah menjadi ketiadaan saat nyala api naik. Teknik tombak mewah sama sekali tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan saat dia menghancurkan tombak panjang Lingkuan. Teknik tombak mungkin cepat, tapi di bawah penutup kekuatan spiritual Xiao Yan, semua itu sama sekali tidak berguna. Ekspresi Lingkuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang dihancurkan. Tubuh Lingqian bergegas kembali. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Mereka adalah segel tangan yang Xiao Yan sangat kenal. Itu adalah ketampilan segel dewa. Api langit 3 perubahan misterius, perubahan pertama. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan teknik 3 perubahan misterius adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir seketika. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini sampai pada titik penguasaan penuh. Setelah mengeluarkan tangisan dingin, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Itu mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan Lingkuan. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak melintas. Setelah itu, dia muncul di depan Lingkuan dengan cara seperti hantu. Ekspresi dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Buka segel gunung. Kecepatan Xiao Yan menyebabkan hati Lingkuan terguncang. Segel tangan Lingkuan dengan cepat selesai, dan segera dilemparkan ke depan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuka segel gunung. Pukulan tegas Xiao Yan, hampa dari gerakan mewah, dengan kejam menabrak tangan Lingkuan tepat saat baru saja dilemparkan ke depan. Api hijau giok melonjak keluar pada saat ini. Xiao Yan tidak bisa lebih akrab dengan segel pembuka gunung ini. Dia jelas tahu tentang titik itu melepaskan kekuatannya dan beberapa kelemahannya. Pukulan ini juga membuat kontak dengan titik di telapak tangan Lingkuan di mana kekuatannya akan paling tersebar. Ledakan. Api melesat ke seluruh langit dan sedikit suara retak muncul di pergelangan tangan Lingkuan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Namun, kekuatan mental Lingkuan bisa dianggap cukup baik. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah diserang balik dengan kejam oleh Xiao Yan. Selain itu, salah satu tangannya sekali lagi membentuk beberapa segel, namun sebelum segel bisa sepenuhnya terbentuk, tangan api muncul entah dari mana dan dengan kuat meraih tangannya. Teknik tombakmu fantastis, segelmu terbentuk terlalu lambat, dan doukiemu tipis. Kamu jauh lebih buruk dari harapanku. Betapa mengecewakan. Saya akan memberi Anda evaluasi satu kata. Tangan Xiao Yan dengan kuat meraih telapak tangan Lingqian saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melihat wajah pucat Lingqian. Lemah.